Silakan. Bapak silakan masuk Pak. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Lagi sibuk Bu? Enggak, ini saya lagi misahin beberapa data siswa. Kalau boleh tahu ada keperluan apa nih Pak kesini nih tumben siang-siang ini? Iya gini Bu, saya mau bertanya. Ini kan kita tahu kan sekolah kita sebentar lagi mau ujian. Oh iya Lulusan, iya, ya kan? betul. Itu saya di kelas saya lihat ada anak-anak murid saya di kelas itu prestasinya sekarang akhir-akhir ini menurun Bu. Kenapa menurun saya juga nggak tahu, tapi kalau yang saya lihat di kelas dia akhir-akhir ini suka merenung atau kayak orang stres, terus suka nggak fokus dalam pelajarannya. Itu menurun drastis. Padahal kalau kita tahu dia tuh dari kelas 1 sampai 2 tuh termasuk yang lumayan berprestasi gitu loh. Masuk 10 besar terus Berprestasi ya berarti siswa ini sebelumnya. Kemarin saya tanya ke dia, cuman dia juga tiap saya tanya jawabannya ya gitu-gitu aja, flat, datar, dan kayak nggak semangat lagi sekolah. Saya takutnya apa dia karena stres mikirin ujian ini atau ada apa di rumah. Terus menurut Ibu sebagai konselor ya, saya harus memberitahu dia supaya dia semangat lagi belajarnya gimana Bu ya kalau di kelas? Baik, dari cerita yang saya simpulkan di sini, jadi ini siswa udah mulai terasa banget penurunan semangat dia untuk belajarnya itu di 2 bulan terakhir ini. Iya. Sebelumnya apakah pernah dilakukan, maksudnya antara Bapak dengan siswa tersebut, apakah pernah melakukan pembicaraan berdua, maksudnya 4 mata seperti itu? Kemarin siswa tersebut udah saya panggil ke ruangan saya. Cuman ya gitu, dia juga kayak ada yang disembunyikan dan dia nggak berusaha terus terang juga. Padahal saya udah saya cuma dia menyemangati doang. Kalau saya lihatin nilai-nilainya menurun dan saya bilang ini kan bentar lagi ada ujian nasional, tolong dihadapi dengan baik, semangat, biar nilainya nggak turun lagi. Karena saya tahu dia sebenarnya siswa yang cerdas gitu. Jadi dari siswanya sendiri pun tidak ada keterbukaan ya. Iya. Jadi lebih cenderung tertutup. Coba mungkin kalau saya rasa coba dilakukan pendekatan kepada siswa itu. Mungkin kalau kita langsung panggil dia dan langsung tanya ke inti masalah yang dia hadapi, mungkin dia akan cenderung lebih tertutup. Malah makin nggak nutup kemungkinan dia akan semakin tertutup. Coba pendekatannya lebih kayak di waktu senggang nih, mungkin diajak buat ngobrol-ngobrol ringan dulu. Maksudnya kita nggak langsung menjurus ke inti masalahnya, misalkan kok kamu berubah ya gitu. Biasanya kalau kita langsung seperti itu, siswa tuh malah berpikir, wah kenapa nih gue takut gitu. Ada rasa takutnya mungkin lebih tinggi. Jadi dia semakin ditanya langsung ke inti permasalahannya, dia akan semakin tertutup. Jadi kalau alangkah baiknya saran dari saya, coba lakukan pendekatan dulu, mulai dengan obrolan-obrolan ringan di jam-jam istirahat, jam-jam senggang, itu coba lakukan obrolan. Dan gini sih, sebelumnya Bapak udah pernah menghubungi orang tua muridnya mungkin? Kalau untuk itu sih belum. Cuman ya mungkin dalam waktu dekat ini kalau tidak ada perubahan di siswa tersebut ya nanti akan saya hubungi selaku saya wali kelasnya kan, yang bertanggung jawab langsung dengan siswa tersebut. Tapi kan ini kita masih di sekolah ya, sebagai konselor ya saya lapor dulu ke Ibu gimana penanganannya yang terbaik. Ya, coba kita lakukan pendekatan dulu ke si siswa tersebut.
Tapi kalau bisa kita nggak langsung merujuk ke inti permasalahan dia, biar kita kasih dia space gitu untuk dia bisa lebih mengutarakan apa sih yang dia rasakan saat ini, apa sih penyebab dia mengalami perubahan. Ini kan cukup drastis ya, apalagi ini udah mau deket ujian nasional. Jangan sampai perubahannya ini malah nantinya berdampak ke ujian akhir dia, dan jangan sampai juga keinginan kita untuk membantu dia malah nantinya jadi dia semakin tertutup, karena takutnya dia loh kok kenapa digini nih ya, padahal gini-gini gitu. Jadi kita kayak lebih ambil mulai ngerangkul dia pelan-pelan, dan kalau memang memungkinkan coba kita lakukan komunikasi dengan orang tuanya terlebih dahulu. Nah apalagi kan yang tadi Bapak bilang si A ini cenderung tertutup ya. Iya. Akhir-akhir ini cenderung tertutup. Kalau sosialisasi dia kepada teman-temannya sendiri bagaimana? Apakah dia juga agak sedikit menjauh dari teman-temannya atau tetap normal, cuman memang semangat belajarnya aja yang makin menurun? Kalau saya lihat sih biasanya dia kan itu kalau pulang sekolah tuh aktif ke perpustakaan dulu atau ini, atau pokoknya kalau misalkan masih ada tugas dia aktif ngerjain dulu sama teman-temannya. Kalau untuk main pas jam istirahat sih dia masih main. Karena akhir-akhir ini untuk mengerjakan tugas tuh dia udah nggak mau untuk apa namanya. Kita kan kalau sebelum, karena kita mau ada ujian, kita tahu ada apa namanya kayak les dulu sebelum bimbel untuk peserta didik yang akan menghadapi ujian. Itu dia kalau saya perhatikan sudah 2 atau 3 kali ini nggak ikut itu bimbel itu yang diadakan sekolah, dia langsung pulang. Oh gitu. Berarti secara dari sosialisasi kepada teman-temannya sih di luar dari yang menyangkut pelajaran dia masih normal ya? Masih normal. Cuman kalau sudah berbau kayak bimbel atau pengerjaan tugas dan lain-lain, kerja kelompok, itu dia memang agak dihindari kayaknya. menghindar gitu. Baik. Iya gitu, minat belajarnya jadi agak berkurang. Jadi sebenarnya di sini yang perlu kita tanamkan ke si siswa tersebut, nanti setelah Bapak lakukan pendekatan, coba dicari tahu secara perlahan ya apa penyebab perubahan yang terjadi pada dirinya, karena kita nggak tahu apakah di sini ada faktor internal dari dalam dirinya atau ada faktor eksternal dari luar dirinya. Jadi nanti juga saya juga menyarankan ada komunikasi antara Bapak dengan orang tua. Apa ada lagi selain kendala penurunan investasi yang dialami anak ini? Ya kalau saya lihat sih itu aja sih Bu ya. Soalnya kan yang saya takutin soalnya kan kita mau apa namanya ujian kan. Karena ini satu orang ini doang nih, satu siswa kita doang nih yang dari kelas saya, terlihat banget jelas sangat banget signifikan terlihat banget perubahan dari cara dia belajar di kelas gitu. Makanya saya obrolin ke ibu gimana tanggapannya dan solusinya untuk anak tersebut. Baik. Gitu aja sih Bu. Jadi hanya itu aja? Iya. Oke. Nanti setelah kita lakukan sesi ini kan hitungannya sesi pertama kita ya Pak ya. Nanti mungkin selang di 2 minggu setelah Bapak melakukan obrolan kepada siswa tersebut, atau mungkin sudah sampai ke tahap komunikasi dengan keluarganya, apabila masih belum ada penyelesaian boleh datang lagi kemari. Oke Bu, nanti saya akan datang lagi. Saya coba mau komunikasikan baik-baik lagi sama dia. Oke Pak. Mungkin dia terbuka untuk mengeluarkan unek-uneknya dia. Ya, semoga tidak ada kendala ya untuk siswa-siswa Bapak dalam menghadapi ujian nasional nanti. Oke. Baik. Oke, makasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Ya.